Ini adalah IHSG ada 3 saham edisi Maret minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin dulu tentang coaching class teman-teman. So kita sekarang lihat dulu informasi tentang coaching class dalam video berikut ini. Nah, kemudian eksesif ini merupakan gejala awal dari... Ya teman-teman, yang tadi kalian lihat adalah cuplikan dari This is Daryl Mini Coaching Class batch yang kedua. Buat kalian yang belum tahu, This is Daryl Mini Coaching Class adalah program pembelajaran technical analysis yang komprehensif yang dilakukan selama 4 kali dalam 1 bulan yang bertujuan untuk membuat membernya menjadi trader yang mandiri. Nah teman-teman, sebentar lagi This is Daryl Mini Coaching Class batch yang ketiga akan segera dimulai pada tanggal 1 April 2021 dan pendaftarannya akan dibuka 4 Maret 2021. Tapi perlu diingat karena ini program komprehensif, jadi ini tidak wajib ya. Buat kalian yang mau belajar basicnya, kalian bisa belajar secara gratis di YouTube channel gue, This is Daryl YouTube channel. Untuk melihat apa kata teman-teman yang sudah terbantu, kalian tinggal swipe aja karena di sana sudah ada beberapa testimoni dari mereka. Dan buat kalian yang benar-benar tertarik, kalian segera hubungi admin sekarang juga di nomor WA yang sudah ada di sini karena slotnya itu sangat terbatas, teman-teman. So, kalau tujuan kamu mau menjadi trader yang mandiri di saham forex maupun kripto, sampai ketemu di This is Daryl Mini Coaching Class batch yang ketiga. Nah teman-teman, itulah video seputar tentang This is Daryl Coaching Class teman-teman ya. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja hubungin admin. Dan juga gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Nah, berbicara tentang IHSG teman-teman ya, seperti yang kita tahu di minggu kemarin IHSG cukup baik ya, dia ditutup bullish teman-teman ya di minggu kemarin dan juga dia berhasil ditutup level 6.358-an ya. Dan kalau misalnya dilihat dari time frame daily-nya, dia membentuk suatu pattern continuation teman-teman, yaitu adalah bullish pennant teman-teman ya. Dan bullish pennant ini kelihatannya bisa di break di minggu depan. Dan kalau misalnya bullish pennant-nya bisa di break minggu depan, itu akan ngejar ke level 6.500. So nanti gimana, saham-saham apa saja yang bagus, dan juga request kalian tentunya juga kita akan bahas. Tapi seperti biasa gue akan bahasnya itu di monitor supaya bisa lebih jelas dan juga lebih bisa berinteraksi dengan chart. So sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang saya sedang menggunakan trading view teman-teman ya. Dan trading view ini adalah charting tools buat kalian yang trading saham. Ini bagus banget karena dia punya semua emiten yang ada di IHSG teman-teman ya. Dan juga dia punya tools yang sangat lengkap sekali, drawing tools yang lengkap sekali, datanya juga bagus. Ini bisa dipakai gratis, kalian tinggal ke websitenya aja, tradingview.com ya. Dan juga kalau misalnya kalian merasa indikatornya kurang atau price historinya kurang, kalian bisa daftar yang pro-nya ya. Itu sebulannya cuma $15. Kalian tinggal klik link di bawah, itu ada link untuk kalian daftar yang pro. Oke. Nah, ini adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Di hari Jumat kemarin itu IHSG ditutup di 6.358. Oke, 6.358 ini sangat baik ya. Kenapa? Karena dia berhasil close di atas 6.300, itu intinya. Dan secara pattern dia membentuk seperti bullish pennant seperti ini ya. Dan sepertinya nanti hari Senin dia bisa di break ke atas. Dan level yang ditargetkan berikutnya adalah sekitar 6.500 teman-teman ya. Untuk indeks kita IHSG itu yang harus dikejar. Ada gap juga ya, ini juga menjadi concern juga karena ketika dia retrace break ke atas ya, dia melakukan retrace atau koreksi, dia bisa nutup gapnya di area 6.270 sampai ke 6.300, itu menjadi gapnya dia. Oke, jadi itu untuk IHSG dia masih tendensinya masih up teman-teman ya. Dari pola di harganya juga sedikit membentuk ya. Ini mau ada diamond pattern, cuman diamond patternnya ini kemungkinan bisa gagal dan dia bisa break ke atas, dan itu akan menjadi continuation pattern ya teman-teman. Dia akan lanjut terus. Dari moving average juga masih up ya. Jadi ini IHSG tampaknya untuk bulan Maret pertengahan ini teman-teman ya, ini masih akan bullish ya teman-teman ya, sampai ke mungkin sampai ke akhir Maret seperti itu. Itu masih akan ada bullish. Oke, itu untuk kondisi IHSG-nya seperti itu. Dan sebelum saya masuk saham-saham yang bisa dijadikan referensi di trading kan, kita bahas dulu saham-saham yang kemarin gue udah bahas, yaitu adalah pertama ada Mika ya, mitra keluarga. Kemarin ini ada saham ini Mika.
Dan di Mika ini kemarin di hari Senin tuh sempat naik teman-teman ya, naik up tinggi sekali ya 6%. Habis itu besokannya langsung di ARB lagi, dan tapi akhirnya dia menanjak recovery ya. Dan ini masih dalam range kita ya, jadi ini masih akan gue diemin karena Mika ini memang targetnya tuh sangat visible sekali, sangat reliable sekali di 3080-an itu masih bisa dicapai. Jadi masih stick to the plan, kita tidak apa-apain Mika. Sekarang kondisinya masih plus kurang lebih ya sekitar mungkin 3% teman-teman ya. Sekarang kurang lebih plus 3%. Berikutnya ada Antam. Nah, Antam ini dibawa gerus terus ya teman-teman ya, sampai kena stop loss, hampir kena stop loss kita, tapi akhirnya di hari Jumat kemarin ya dia dinaikkan sekitar 8,5%, dan ini menjadi pertanda baik. Dia akan ngejar gapnya di atas teman-teman ya. Jadi di level sekitar 2670 itu harus ditutup gapnya, dan kalau misalnya lebih bagus lagi gap yang di 2960 itu ditutup ya. Jadi ini kita juga masih stick to the plan. Kita lihat apakah dia bisa sampai ke 2800 si Antam ini. Oke, itu untuk kedua emiten yang kemarin udah gue sebutkan. Nah, sekarang untuk saham yang bisa direkomendasikan untuk minggu depan, gue akan ke saham yang sedikit defensif teman-teman ya, yaitu adalah pertama dari banking ya. Gue masuknya ke sektor banking, yaitu ada saham Mandiri teman-teman ya, BMRI maksud gue. Oke. Nah, BMRI ini sangat bagus teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat ya, dia ada descending HNS ya, yang mana descending HNS shouldernya sudah di break ke atas, dan ini di break dengan satu volume yang bagus juga ya. Kemungkinan nanti minggu depan dia bisa melanjutkan kenaikan ya sampai ke level 7.000-an ya, 7.075 sampai 7.100. Itu yang diharapkan teman-teman ya. Nah, untuk kalau untuk risk reward rasionya untuk entry kalian bisa taruh di bawah sini teman-teman ya, di level 6.500 itu untuk risknya, dan untuk TP-nya bisa di level 7.100-an daerah situ teman-teman ya. Dengan risk reward ratio 1:1,67 ini masih bagus untuk ditradingkan untuk BMRI. Yang kedua ada BNI ya. BNI juga menarik. BNI ini memang dibawa di fase sideways yang sangat berat teman-teman ya, yang sangat cukup lama, bisa dibilang cukup lama ya. Dan ini harusnya dia ada tenaga, dia lagi ngumpulin tenaga buat dia break, dia punya trendline yang atasnya nih, resistance-nya di break. Nah, ini kalau sampai di break ke atas teman-teman ya, ini bisa lari ke target yang semula kita, yaitu di 7.000 teman-teman ya. Bisa di 7.000, cuman untuk terdekatnya ya, ini kita bisa pakai seperti ini ya, 1:1. Jadi ini adalah dia punya badannya, kemudian di sini dia punya dia punya kepalanya, dan kemudian terakhir seperti ini teman-teman ya. Kita bisa bikin target seperti ini. Oke. Nah, ini target kita ya, benar ya, di 7.000 teman-teman. Ini larinya sampai ke 7.000. So, kalau misalnya kalian mau masuk BNI sekarang ya, kalau gue sih masih hold dari dulu teman-teman. BNI nggak pernah gue jual ya, jadi seperti ini. Kalian bisa entry di sini, stop loss di bawah, terus targetnya sampai 7.000. Oke. Ini adalah untuk BNI. Jadi stop lossnya sekitar di 5.800 teman-teman ya, di 5.800. Kemudian targetnya itu di 7.000 ya, dengan risk reward ratio 1:2,5. Ini juga cukup bagus untuk ditradingkan. Seperti itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan ya. Kalian bisa jadikan ini referensi teman-teman. Oke. Nah, sekarang saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Pertama itu ada Citra. Nah, untuk Citra ini teman-teman, ini sahamnya saham properti. Kemarin dia sempat atas tapi ada aksi take profit di sini sehingga dia turun lagi ya. Dan kira-kira di mana level yang paling bagus untuk kalian untuk entry Citra ini gimana? Level paling bagusnya itu di 1130 ini teman-teman. Kalau misalnya kalian mau entry di situ ya, 1130 ini mau paling bagus. Stop loss cukup di 1050-an, dan targetnya itu bisa di 1340 atau di high sebelumnya. Itu untuk Citra ya. Dari segi volumenya juga sehat ya Citra. Tidak ada yang buang barang, ini masih dikumpulin terus Citra ini ya. Dan ya ini kemungkinan masih bisa up teman-teman ya. Masih masuk target di level 1.500. Itu mungkin kalau misalnya kalian mau invest itu masih bisa tercapai untuk Citra. Berikutnya itu ada yang namanya Zinc ya, Zinc. Nah, Zinc ini Kapuas ya, ini di bidang biji besi teman-teman ya, Kapuas Primakol. Ini kalau nggak salah sih kebanyakan mainnya di besi ya.
Nah, zinc ini dia berada di level yang apa sih, yang sudah cukup low teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli zinc ya di daerah sini sudah boleh 124, itu menjadi area yang bagus untuk kalian beli entry zinc ya. Jadi stop lossnya kalau misalnya seperti ini ya kalian harus di 80, sorry bukan 89 ya, ini terlalu tinggi stop lossnya. Kalau misalnya kalian entry di sini cukup di bawah ini aja, yaitu di 105 teman-teman. Itu untuk stop loss 105. Untuk targetnya kalian bisa ke area supply terdekat yaitu 179. Risk rewardnya 1 dibanding 2,89. Itu untuk si zinc ini kalau misalnya kalian mau entry di zinc. Berikutnya ada ICBP ya, Indofood, holdingnya Indofood ya, ICBP. Dia juga sudah tereduksi sangat rendah sekali. Ini juga sangat bagus untuk kalian beli ya kalau misalnya kalian mau mengincar investasi teman-teman. Ini adalah harga yang oke nih untuk si Indofood karena dia sudah di bawah teman-teman, di low-nya. Tunggu sampai dia kena di 8.000 teman-teman ya. Di daerah 8.000 sampai 8.100 itu area yang paling bagus untuk kalian beli si Indofood atau ICBP ini ya. Kita harap dengan selesainya atau mulai normalnya kehidupan ini dari pandemi ya, ini bisa mendongkrak naik si ICBP ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari sininya juga ya, ini sebenarnya dia sudah ada di area buy-nya juga teman-teman. Dari trend line-nya sudah di break, dia sekarang membentuk retracement lagi ke bawah ya sampai ke area 8.100. Itu bisa diperhatikan untuk ICBP. Berikutnya ada MNCN teman-teman ya. Nah, untuk MNCN ini sendiri dia dari segi polanya ya teman-teman, dia sudah membuat pola yang cukup baik untuk MNCN seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita perhatikan, nah dia bentuknya seperti ini, dia bisa membuat flag teman-teman ya. Dan dari minornya pun ya dia ada dia membentuk higher high terus ya, dan ini menunjukkan perilaku yang cukup bagus untuk MNCN. Jadi sebenarnya kalian bisa buy MNCN di sekarang ya. Ini kalau misalnya kita cek dulu dari segi retracement-nya bagaimana, kita cek dulu ya, dia sudah kena di daerah crown area-nya juga teman-teman ya. Jadi dia bisa segera up nih si MNCN ya. Kalau misalnya kalian mau beli boleh di area di sini ya. Kemudian untuk stop loss-nya untuk MNCN seperti ini kalian di bawah 618-nya. Targetnya tentu kalian harus 1:1 seperti ini ya. Jadi di 1480 itu untuk MNCN. Risk reward ratio 1:2,28, ini menjadi angka yang bagus. Oke, jadi untuk entry-nya di harga 1080, untuk stop loss-nya di 900, untuk TP-nya di 1480. Itu untuk si MNCN teman-teman ya. Berikutnya ada PTPP. Nah, untuk PTPP sendiri dia masih masih koreksi ke bawah. Kita masih lihat ya dia mau turun sampai berapa. Ini menjadi area yang menarik untuk PTPP. Kalau misalnya kalian mau ambil PTPP ya, yaitu di area sini teman-teman. Ini ada area demand juga di bawah. Jadi yang angka 1305 sampai 1420 itu menjadi area yang terbaik. Jadi tunggu aja turun sampai ke area situ, tunggu sampai dia bikin swing atau candle pattern di sini, baru kita bisa entry untuk buy ya, untuk PTPP seperti itu. Berikutnya ada BIF teman-teman ya. Nah, untuk BIF ini teman-teman ya, ini juga ada pattern yang bagus ya. Jadi dia ada area Quasimodo seperti ini, tapi dia bentuknya miring ya. Ini juga bagus sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau buy di sini, ya ini sudah jelas sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau buy ya stop lossnya harus di bawah ini ya. Atau kalian bisa jadikan ini jadikan ini patokan juga ya. Jadikan area base-nya ini patokan. Kalau dia di bawah ini ya kita lepas. Tapi secara tren dia masih bearish teman-teman. Kalau saya pribadi saya nggak akan ambil dulu si BIF ini. Tunggu sampai dia bikin seperti ini ya. Dia bikin satu high dulu ya yang nge-break. Dia punya moving average bergerak di atas. Kemudian dia retrace ke bawah begini. Nah ini baru saya bisa entry di daerah seperti ini. Oke, itu untuk BIF seperti itu gambarannya. Berikutnya itu ada BBTN. Nah untuk BBTN sendiri dia membuat higher high ya, berarti dengan kata lain dia siap untuk naik lagi. Untuk retracementnya dia sudah masuk ke area crown area juga di daerah sini, jadi ini bisa
kalian jadi patokan kalau dia bikin swing ke atas kalian bisa entry. Tapi kalau misalnya nanti Senin dia turun lagi, tunggu sampai di area 1850 atau 1770. Saran saya di 1850 itu sudah oke untuk membeli si BBTN ini ya. Jadi tunggu di 1850 seperti ini. Terus stop lossnya kita taruh di daerah bawah sini di 1670-an. Untuk targetnya kita taruh di high berikutnya, yaitu di 2200 ya teman-teman, dengan risk reward ratio 1 dibanding 1,89. Ini juga masih bagus untuk BBTN. Oke, berikutnya ada HMSP teman-teman ya, dari retail lagi, perokokan ya. Untuk HMSP dia sudah mulai reduksi naik ya teman-teman ya, sudah ada hentakan ya teman-teman ya, hentakan naik ke atas ya. Ini kalau bisa kita lihat dari segi trend line-nya juga dia sudah di break ke atas. Ini tinggal tunggu aja areanya. Kalau saya pribadi saya akan menunggu sampai dia bisa close di atas area ini teman-teman. Nah di 1455 ya. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 1455, saya baru bisa mulai untuk siap-siap entry di HMSP. Kalau sekarang belum dulu, karena trennya pun masih bearish ya, sebenarnya masih bikin lower low terus secara garis besar. Rejectionnya juga cukup besar di atas ini. Ini tandanya ada aksi buang teman-teman ya. Jadi tinggal tunggu aja apakah dia bisa bermain di atas 1455 untuk recover seperti itu ya. Itu untuk HMSP. Nah berikutnya ada Adaro. Untuk Adaro ini juga dia masih bikin base teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi, gampangnya kita tinggal tunggu aja dia break kemana. Apakah dia di break ke bawah base-nya atau break ke atas base-nya. Kalau break ke bawah base-nya saran saya jangan di entry dulu Adaro. Tapi kalau dia bisa break ke atas, ini kemungkinan bisa recover sampai ke level 1365 ini teman-teman ya. Rules entry-nya juga masih sama ya. Kalian bisa entry di bawah atau di supportnya si base ini, itu bisa. Stop loss-nya cukup di 1080, TP-nya di 1400, area 1400-an gitu ya. Itu untuk si Adaro ya, risk reward ratio 1 dibanding 2. Ini masih bagus juga, good. Berikutnya ada PNBS, Panin ya, Panin Dubai. Nah untuk PNBS ini ya, ini ada aksi buang juga teman-teman ya. Di sini ada aksi buang, dia retrace ke bawah. Apakah ini masih bisa turun lagi? Kemungkinan masih bisa turun lagi teman-teman ya, sampai ke level berapa? Sampai ke 85 teman-teman ya. Jadi PNBS ini entry paling bagusnya di level 85 ya, 84 sampai 85 kalian entry. Stop lossnya kalau saya pribadi di 70 ya, itu untuk stop lossnya. Dan kemudian kalau misalnya kalian mau TP, yaitu di high-nya dia ya, di high-nya di sini di 116-an, 115 di 115 lah. Itu untuk TP-nya si PNBS ya. Jadi entry-nya sekali lagi di 84, stop loss-nya di 70, TP-nya di 115. Seperti itu untuk PNBS. Kemudian berikutnya itu ada Sen teman-teman ya, Sen. Nah untuk Sen ini dia harganya sudah rally ke atas, sudah ada ciri-ciri untuk di take profit. Jadi untuk Sen ini gini ya, kita tinggal bikin aja area di sini, di atas ini. Nah, ini menjadi areanya dia nih. Kalau misalnya dia bisa close di bawah ini, berarti dia di TP teman-teman ya. Jadi dia akan terus turun ke bawah. Tapi kalau misalnya dia besok Senin tuh melaju malah break ke atas, itu makin ke atas. Dan untuk Sen ini secara teknikalnya ya ini cukup bagus ya, dia bergerak secara stabil juga, konsisten juga di jalur bullishnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry spekulasi sifatnya ini teman-teman ya, bisa entry sekarang di 216, di 216. SL-nya itu cukup di bawah sini teman-teman ya. SL-nya itu di bawah sini, di angka ini. Nah, di sini ya di 196. Sekitar 9% ya, dan TP-nya itu ini bisa sampai di sebelah sini dulu. Ini target pertama 260 teman-teman. Kenapa dari situ? Dari trend line-nya ya. Kalau misalnya kita tarik trend line seperti ini ini bisa kena di daerah situ teman-teman ya. Tentu ini ada perjalanan panjang ya sampai ke area situ ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi cycle-nya ya, dan dari segi high-nya itu bisa didapat di level 260 ya, dengan risk reward ratio 1 banding 2. Dan itu kemungkinan bisa tercapai mungkin di April teman-teman ya, di bulan April. Itu untuk Sen. Berikutnya ada Adi Karya.
Nah, untuk Adikarya ini dia sudah bergerak di bawah ya, dan ini sebenarnya sudah masuk ke area buy-nya teman-teman si Adi ini, karena dia sudah ada di di demand areanya. Nanti kita tinggal lihat aja apakah dia berhasil bikin swing di sini. Ini kan belum ada swingnya ya di sini di yang terakhir. Kalau misalnya si Adikarya ini bikin swing low di sini ya, dan sudah ada satu pergerakan bullish, nanti hari Senin ada satu candle bullish lagi close seperti ini, itu kita bisa entry teman-teman ya, karena swing low terbentuk, dia harusnya bisa lari ke atas sampai targetnya tuh di 1600-an dulu. Itu untuk si Adikarya. Stop loss tetap di bawah 1200 di sini. Ya, entry-nya tuh pada saat dia bisa candle close di level 1350-an lah. Itu biasa kita entry untuk si Adi. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada Indofood, INDF. Nah, untuk Indofood ini dia sudah mulai reverse teman-teman ya. Base-nya itu sudah base yang seperti ini, dia sudah di break ke atas, dan sekarang tadi dia koreksi ke bawah sedikit. Nah, nanti lihat Senin tuh dia bisa di candle hijau lagi nggak? Kalau Senin candle hijau, ini kemungkinan besar dia mau ada reversal trennya ya. Ini karena Indofood juga sudah cukup dalam turunnya. Di harga sampai ke harga 6.000 itu harganya bagus sekali ya untuk Indofood. Makanya ICBP itu 8.000 juga sudah bagus tuh. Makanya kalau misalnya kalian mau beli itu bagus banget ya. Nah, ini sama ya. Kalau Indofood kalian bisa entry di sini. Tapi ini stop lossnya jadi agak lebar ya teman-teman ya, sampai ke 5.900 yaitu 6%. Untuk TP-nya kalian bisa di area tengah-tengah pivotnya sini ya, di 7.150. Oke, itu risk reward ratio 1 dibanding 1,9 ya, atau 1/2 lah. So ini bagus sekali untuk INDF teman-teman ya. Tinggal dilihat aja entry-nya seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman ya, itu ada LPPF ya, karena ini sudah mau lebaran ya. LPPF ini apakah bisa mendongkrak? Biasanya kan kalau lebaran LPPF naik ya. Nah, ini dari segi patternnya pun sudah bagus teman-teman ya. LPPF dia sudah mau nunjukin adanya kenaikan ya. Di sini kalau misalnya kita lihat seakan-akan tuh mirip inverted head and shoulder teman-teman, padahal ini tapi ini hanya area Quasimodo biasa ya. Bisa dibilang inverted head and shoulder sih, karena dia punya shouldernya juga masih bagus ya. Jadi yang kita tunggu adalah dia break area neckline-nya ya. Kalau misalnya kita gambar neckline-nya yang benar itu, ini harus hati-hati teman-teman ya. Di sini ya di 1385. Jadi kalau misalnya dia up di atas 385, ini kemungkinan bisa up terus teman-teman ya. Dan targetnya itu kita bisa lihat head-nya ya, target head-nya sampai berapa. Ini menjadi target kita nih ya, di sebelah sini. Nah, di sini ya di 1700. Jadi kalau misalnya dia bisa break di atas 1380, kita bisa entry, harus close candlenya ya, dan target kita di 1700 ya, seperti ini teman-teman ya. Stop lossnya cukup di bawah sini. Targetnya di 1700, 22%. Risk reward rasionya 1/1,8. Ini juga masih bagus untuk si LPPF ya. Bagus sekali ini untuk LPPF. Seperti ini. Stop lossnya di 1220, entry-nya di 1385-an ya, di atas 1385. Kemudian TP-nya di 1700. Oke, itu untuk LPPF. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue sharing ya. Sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini hanya referensi aja teman-teman ya. Semoga bisa membantu kalian ya dalam memilih saham atau mereferensikan saham ya. Jadi semoga bermanfaat aja teman-teman. Sekali lagi thank you. Sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian. Oke. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan juga tadi gue juga sudah bahas, kalian punya request semuanya sudah gue bahas secara singkat, dan juga gue sudah memberi view gue terhadap saham-saham tersebut ya. Jadi nanti kalian tinggal jadikan itu referensi saja. Ingat, jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan apalagi mereka menawarkan investasi, kalian suruh transfer, itu hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian jangan sampai transfer, oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian berasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah.
Kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang saham atau materi apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Nah, sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.